Halo, hari ini kita akan membahas materi mengenai posisi anatomi. Sebelum lanjut ke materi utama kita, posisi anatomi, kita harus mengetahui dulu apa itu anatomi dan fisiologi. Anatomi, apa sih itu anatomi? Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi tubuh. Kalau fisiologi, apa ya? Fisiologi adalah salah satu cabang ilmu biologi, ilmu yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan. Nah, sekarang kita membahas tentang posisi anatomi. Kalau posisi anatomi itu apa ya kawan-kawan? Posisi anatomi adalah posisi yang digunakan sebagai rujukan agar hubungan dengan seluruh bagian tubuh dapat diperjelas atau dapat dijelaskan. Posisi anatomi yang benar gimana ya? Posisi anatomi yang benar. Tubuh berdiri tegak dengan kedua kaki rapat paralel mendatar di lantai. Kepala lurus, mata melihat ke depan, lengan di sisi tubuh, telapak tangan membuka ke depan, ibu jari mengarah keluar tubuh. Istilah penting yang berhubungan dengan posisi. Yang pertama ada bidang mid-sagittal. Artinya, bidang mid-sagittal adalah bidang vertikal yang melalui pertengahan tubuh. Jadi, bidang ini akan membagi tubuh kita menjadi bagian kanan dan bagian kiri. Bagian tubuh mid-sagittal dibagi menjadi dua, yaitu bagian kanan jika dalam istilah medisnya atau bahasa medisnya, bahasa kedokteran, yaitu dextra. Dan bagian kiri itu sinistra. Selanjutnya, bidang paramedian. Bidang paramedian adalah bidang vertikal yang terletak di samping dan sejajar dengan bidang mid-sagittal. Dengan adanya dua bidang ini, kita bisa mengetahui istilah yang sering sekali digunakan dalam anatomi, yakni medial. Medial adalah posisi struktur tubuh yang terletak lebih dekat dengan bidang mid-sagittal daripada struktur tubuh lainnya. Contohnya, dada saya lebih medial dibandingkan lengan saya. Yang kedua, posisi lateral. Posisi struktur tubuh yang letaknya lebih menjauhi sumbu tengah tubuh dibandingkan struktur tubuh pembanding atau struktur tubuh lainnya. Contohnya, lengan saya terletak lebih lateral dibandingkan dada kanan saya. Karena kita lihat lengan saya lebih menjauhi sumbu tengah tubuh saya atau bidang mid-sagittal dibandingkan dengan dada saya. Selanjutnya ada bidang koronal. Bidang koronal adalah bidang vertikal yang tegak lurus terhadap bidang mid-sagittal dan bidang paramedial. Bidang koronal ini akan membagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan, jika dalam istilah kesehatan, istilah medis, atau istilah kedokteran yaitu anterior. Sedangkan bagian belakang disebut posterior. Selanjutnya ada bidang transversal atau horizontal. Bidang ini yang tegak lurus terhadap bidang mid-sagittal, koronal, dan paramedial. Dengan adanya bidang transversal atau bidang horizontal ini, maka bagian tubuh kita akan terbagi menjadi bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas dalam bidang kedokteran, dalam istilah kedokteran yaitu superior. Sedangkan bagian bawah dalam istilah kedokteran yaitu inferior. Dari gambar ini teman-teman bisa membayangkan bagaimana sih bidang khayal itu? Mari kita lihat gambar ini. Dapat dilihat bahwa di bagian depan itu adalah anterior, di bagian belakang itu posterior, di bagian atas itu superior, di bagian bawah itu inferior. Ada beberapa istilah tambahan yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu di bagian tangan. Jika dilihat dari posisi anatomi tadi, istilah untuk bagian depan yaitu anterior, tetapi tidak untuk di bagian tangan. Jika di bagian tangan, telapak tangan atau di bagian depan itu disebut dengan palmar. Jika di bagian belakang itu disebut dorsal. Istilah selanjutnya yaitu jarak relatif. Jarak relatif terbagi menjadi tiga. Yang pertama, terhadap pangkal ekstremitas, yaitu proksimal, posisi struktur tubuh yang lebih mendekati terhadap pangkal ekstremitas. Contohnya, lengan atas saya terletak lebih proksimal dibandingkan telapak tangan saya. Kenapa demikian? Karena pangkal ekstremitas dari tangan adalah di bahu. Selanjutnya, distal.
Distal adalah posisi struktur tubuh yang menjauhi pangkal ekstremitas. Contohnya, telapak tangan saya terletak lebih distal dibandingkan lengan atas saya. Kenapa demikian? Karena letak tangan saya lebih menjauh daripada pangkal ekstremitas yang terletak di bahu. Selanjutnya ada jarak relatif terhadap permukaan tubuh. Jarak ini terbagi menjadi dua, yaitu superficial dan profunda. Superficial adalah posisi daripada struktur tubuh yang terletak lebih dekat dengan permukaan tubuh. Sedangkan profunda adalah posisi struktur tubuh yang letaknya lebih jauh di permukaan tubuh. Selanjutnya, jarak relatif terhadap pusat organ atau rongga tubuh. Jarak ini terbagi juga menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal adalah posisi struktur tubuh yang terletak di dalam daripada pusat tubuh atau rongga tubuh. Kunci utamanya yaitu in, karena in adalah dalam. Yang kedua adalah eksternal. Eksternal adalah posisi struktur tubuh yang terletak di luar daripada pusat tubuh atau rongga tubuh. Selanjutnya ada ipsilateral dan kontralateral. Ipsilateral adalah bagian-bagian tubuh yang terletak pada sisi yang sama. Contohnya, tangan kanan saya ipsilateral dengan kaki kanan saya, karena dia terletak di arah yang sama atau sisi yang sama. Selanjutnya ada kontralateral. Kontralateral adalah berlawanan atau berbeda sisi atau berbeda arah. Contohnya, tangan kanan saya kontralateral dengan kaki kiri saya. Selanjutnya yang harus kita pahami yaitu istilah yang berhubungan dengan gerakan. Yang pertama ada fleksi. Fleksi adalah gerakan menekuk yang terjadi pada bidang sagital. Contohnya, sendi siku dan lutut. Yang kedua, ekstensi. Ekstensi adalah gerakan meluruskan sendi. Yang ketiga, abduksi. Abduksi adalah gerakan menjauhi sumbu tengah tubuh. Keempat, aduksi. Aduksi adalah gerakan mendekati sumbu tengah tubuh. Selanjutnya ada sirkumduksi. Sirkumduksi adalah kombinasi gerakan ekstensi, fleksi, abduksi, dan aduksi. Selanjutnya ada rotasi. Rotasi adalah gerakan sebagian tubuh di sumbu panjangnya. Gerakan rotasi ini terbagi menjadi dua, yaitu gerakan rotasi medial dan gerakan rotasi lateral. Gerakan rotasi medial adalah gerakan rotasi yang ke arah medial tubuh, sedangkan gerakan rotasi lateral adalah gerakan rotasi yang menuju lateral tubuh. Selanjutnya ada pronasi lengan bawah, yaitu gerakan rotasi medial lengan bawah sedemikian rupa sehingga telapak tangan menghadap ke posterior. Selanjutnya ada supinasi lengan bawah. Gerakan rotasi yang lateral daripada posisi pronasi sehingga telapak tangan menghadap ke anterior. Lalu inversi. Inversi adalah gerakan kaki sehingga telapak kaki menghadap ke arah medial. Yang terakhir, eversi. Eversi adalah gerakan kaki sehingga telapak kaki menghadap ke arah lateral.